anak-anak kelas 2 dan 2B. Apa kabarnya? Miss Christine harap anak-anak serta mama dan papa dalam keadaan sehat dan tidak kurang suatu apapun. Kita berjumpa lagi anak-anak. Kalau pertemuan sebelumnya kita belajar tentang bahasa Indonesia, hari ini Miss akan ajak anak-anak untuk belajar matematika, yaitu tentang kesetaraan nilai mata uang. Nah, walaupun kita belajarnya masih belum bisa bertatap muka, Miss harap kita semua tetap semangat ya anak-anak. Harus tetap semangat walaupun kita belajarnya dari jarak jauh. Nah, anak-anak, siapa yang masih ingat sama tepuk semangat yang waktu itu pernah Miss ajarkan? Miss harap anak-anak masih ingat ya. Tapi hari ini, karena Miss akan tunjukkan gerakannya kepada anak-anak, harapannya anak-anak dapat menirukan tepuk semangat ini dengan jauh lebih semangat. Oke? Liriknya ada di sebelah kiri dan ada di sebelah kanan Miss. Anak-anak bisa melihat ya kalau belum hafal. Nah, gerakannya seperti ini anak-anak. Tepuk semangat. I am the best. You are the best. We are the best. Yes, yes, yes. Nah, seperti itu anak-anak gerakannya. Cukup mudah kan? Oke, kalau cukup mudah kita tirukan satu kali lagi ya. Harus jauh lebih semangat. Mama dan papa juga boleh ikutan loh. Nah, 1, 2, 3. Tepuk semangat. I am the best. You are the best. We are the best. Yes, yes, yes. Nah, kalau sudah tepuk semangat, artinya anak-anak harus semangat belajar. Setuju? Harus setuju ya anak-anak. Nah, apa sih tujuan pembelajaran kita hari ini? Tadi Miss sudah sampaikan, kita akan belajar tentang kesetaraan nilai mata uang. Setelah pembelajaran hari ini, Miss harap anak-anak dapat belajar menentukan kesetaraan nilai mata uang, serta anak-anak dapat menghitung jumlah nilai dari sekelompok uang. Kita akan belajar hari ini anak-anak, oke? Nah, sebelum kita masuk pada materi pembelajaran kita tentang uang, Miss punya satu lagu, judulnya Aku Cinta Rupiah. Kita nyanyi bersama ya anak-anak. Oke anak-anak, sebelum kita masuk ke materi kesetaraan mata uang, Miss mau ajak anak-anak untuk mereview atau mengingat kembali. Ya, mengingat kembali apa? Mengingat kembali materi yang sudah dipelajari sebelumnya. Oke, nah sekarang Miss mau tanya sama anak-anak di rumah, kelas 2 dan 2B. Ada pertanyaan, manakah nilai uang yang paling besar? Ya, jadi Miss punya 2 keping uang logam. Ada uang Rp1.000, 1 keping uang Rp1.000 dengan 1 keping uang Rp500. Nah, sekarang anak-anak coba dibandingkan dulu. Uangnya mungkin hampir jenisnya sama. Memang jenisnya sama-sama logam, tapi mereka mempunyai nilai yang berbeda anak-anak. Nah, kira-kira manakah nilai uang yang paling besar? Dari kedua gambar itu ya, Rp1.000 dan juga yang 500. Kita lihat sama-sama ya anak-anak ya. Oke, yang paling besar adalah yang nilainya Rp1.000. Siapa yang benar menjawabnya? Ayo. Nah, oke, berikutnya Miss punya pertanyaan lagi nih. Nah, Miss punya 3 keping uang logam lagi anak-anak. Yang pertama Rp200. Kemudian ada yang Rp500 dan ada yang Rp100. Kalau Miss minta anak-anak mengurutkan dari yang nilainya paling kecil hingga yang nilainya paling besar, kira-kira yang menempati posisi pertama itu uang yang mana menurut anak-anak? Ayo dijawab, kira-kira yang mana? Kita lihat sama-sama ya anak-anak. Ya, untuk yang menempati urutan
nominal yang paling kecil yang seharusnya berada di nomor 1 adalah uang Rp100. Betul. Kemudian yang nomor 2 yang mana anak-anak? Kalau pada gambar, yang nomor 2 harusnya ditunjukkan pada gambar keping Rp200. Betul. Kemudian yang terakhir berarti yang paling besar sudah ketahuan ya. Yang paling yang ada di tengah yaitu yang Rp500. Oke, sudah paham anak-anak tentang mengurutkan nilai uang? Sudah paham ya? Nah, berikutnya. Hitunglah kelompok uang di bawah ini. Maksudnya adalah anak-anak menghitung berapa jumlah nilai dari kelompok uang yang ada di dalam lingkaran ya. Kita lihat sama-sama. Ada satu lembar uang dengan nilai Rp1.000. Dan ada uang satu lembar juga sebesar Rp2.000. Kalau keduanya dijumlah, maka berapa kira-kira jumlahnya anak-anak nilainya? Kita lihat sama-sama ya. Boleh anak-anak bersama mama dan papa ya menghitung di rumah. Ada Rp atau Rp1.000, kemudian ditambah Rp2.000, berarti jawabannya 1.000 ditambah 2.000, Rp Rp3.000. Betul, berarti uang yang ada di dalam lingkaran ini, kelompok uang ini, jumlah total nilainya adalah sebesar Rp3.000. Nah, kita masuk pada materi kesetaraan nilai mata uang. Arti kata setara adalah sama, anak-anak. Berarti kesetaraan nilai mata uang adalah, kita baca bersama-sama ya, kesetaraan nilai mata uang adalah nilai yang dapat sama dengan nilai mata uang yang lainnya. Nah, Miss punya video, satu video. Anak-anak boleh amati supaya anak-anak semakin jelas apa sih yang dimaksud dengan kesetaraan nilai mata uang. Kita simak bersama-sama ya anak-anak. Selamat menyaksikan. Jadi kesetaraan mata uang itu adalah nilai yang dapat sama atau jumlahnya sama dengan nilai mata uang lainnya. Gimana sih maksudnya? Oke, jadi kalau adik-adik belum tahu, kakak akan jelaskan menggunakan contoh ya. Contohnya seperti ini. Jadi, uang Rp1.000 ini dapat dikatakan setara dengan Rp500. Tetapi Rp500-nya ini jumlahnya harus ada 2 anak-anak. Baru dia akan setara dengan Rp1.000. Begitu juga dengan uang Rp10.000 adik-adik. Kira-kira uang Rp10.000 ini bisa setara dengan uang apa ya? Iya betul, uang Rp10.000 itu bisa setara dengan uang Rp5.000 ditambah Rp5.000. Nah, jadi begitu ya adik-adik yang dimaksud dengan kesetaraan mata uang. Nah, sekarang kakak punya alat namanya roda mata uang. Kakak akan coba ya, apakah adik-adik sudah mengerti dari kesetaraan mata uang. Sekarang kita akan putar alat ini. Dan kakak akan coba tes adik-adik. Apakah adik-adik sudah paham dari penjelasan kakak tadi tentang kesetaraan mata uang? Di sini kakak punya uang berapa ya? 20.000 deh. Coba sekarang kita putar sama-sama ya. Nanti di sebelah sini akan ditunjukkan uang. Nanti kakak akan tanya, apakah uang 20.000 ini setara dengan uang yang sudah ditunjukkan dari roda mata uang ini? Kita simak ya. Kita putar dulu rodanya.
Ternyata roda mata uangnya menunjukkan di uang 5.000 adik-adik. Nah, tadi roletnya itu roda mata uangnya menunjukkan di angka 5.000 rupiah ya. Menurut adik-adik, apakah 5.000 ini setara dengan uang 20.000? Iya, betul adik-adik. Uang 5.000 ini dapat setara dengan uang 20.000 apabila uang 5.000 yang lembaran ini jumlahnya ada 4, sama dengan setara dengan 1 lembar uang 20.000 rupiah. Nah, bagaimana anak-anak setelah melihat tayangan videonya? Oke, untuk memperjelas tentang materi nilai kesetaraan mata uang, Miss punya contoh lagi nih. Anak-anak perhatikan di tayangan ya. Miss punya, contoh kesetaraan nilai mata uang. Miss punya satu lembar uang Rp1.000. Nah, satu lembar uang Rp1.000 ini dapat sama nilainya dengan 2 keping Rp500. Cara membacanya seperti itu ya anak-anak. Satu lembar uang Rp1.000 dapat sama atau dapat dikatakan setara dengan 2 keping logam uang Rp500. Begitu. Oke, selanjutnya. Miss punya contoh lagi nih. Kalau tadi uang Rp1.000, sekarang contohnya adalah uang Rp5.000 ya. Kita perhatikan. Uang Rp5.000 ini dapat dikatakan sama atau setara dengan, ya, bacanya seperti ini anak-anak. Uang Rp5.000 dapat setara dengan 2 lembar uang Rp2.000 ditambah 1 keping logam uang Rp1.000. Oke, sudah semakin jelas ya anak-anak ya. Good. Kita sudah sampai di akhir pembelajaran. Hari ini kita sudah belajar apa aja anak-anak? Hari ini kita sudah mereview pembelajaran yang sebelumnya. Anak-anak sudah bisa membandingkan nilai mata uang, mana yang besar dan mana yang kecil. Kemudian anak-anak sudah bisa mengurutkan nilai mata uang, dan yang tadi adalah anak-anak sudah bisa menghitung jumlah nilai dari sekelompok uang. Tambah pelajaran hari ini, tambah materi hari ini, anak-anak sudah mengerti tentang kesetaraan mata uang. Kesetaraan nilai mata uang. Ya anak-anak. Oke, berikutnya. Nah, Miss Christine sudah upload di Google Classroom, yaitu soal lembar evaluasi tentang pembelajaran kita hari ini. Soalnya terbagi menjadi 3 bagian ya anak-anak. Ada pilihan ganda, ada esai, dan juga ada isian. Oke, nah ini ikuti petunjuk yang ini. Anak-anak silakan mengerjakan soal yang ada di lembar kerja siswa yang sudah ada di Google Classroom. Seperti biasa, tulis jawabannya saja, ditulis yang rapi, ya anak-anak, yang rapi. Kemudian, karena soalnya terbagi menjadi 3 bagian, pilihan ganda, isian, dan esai, Miss akan beri contoh untuk pengerjaan yang esainya ya. Kita lihat berikutnya. Contoh pengerjaan soal esai nomor 6. Ya, di sini ada uang Rp5.000 lagi anak-anak, satu lembar uang Rp5.000. Kemudian Miss akan minta anak-anak menuliskan 3 kelompok saja, 3 kelompok yang dimana kelompok tersebut harus dapat setara dengan satu lembar uang Rp5.000. Ya, dan anak-anak dapat membuat, kalau anak-anak ingin menuliskannya dalam bentuk keping logam, anak-anak gambarkan bulat, ya, bentuk bulat seperti keping logam. Kemudian apabila anak-anak ingin bentuknya seperti uang kertas, anak-anak boleh bentuk seperti lembaran kertas ya. Lembaran uang kertas maksudnya Miss ya. Seperti ini, kita lihat di gambar. Contohnya, lihat anak panah yang merah ya. Anak-anak. Ya, berarti anak panah merah ini, jika dijumlahkan, itu ada berapa kepingnya? Ada
5 anak-anak, ada 5 keping logam uang Rp1.000. Ya, itu dapat setara atau tidak dengan uang Rp5.000? Iya, betul ya anak-anak. Uang Rp5.000 dapat dikatakan sama atau setara dengan 5 keping logam uang Rp1.000. Kemudian kita bergeser ke bagian bawahnya, itu ada anak panah yang berwarna kuning. Yuk kita perhatikan. Lagi ya. Nah, di panah kuning ditunjukkan bahwa uang Rp5.000 dapat setara dengan 2 lembar uang Rp2.000 ditambah 1 keping logam uang Rp1.000. Oke, yang bawah, anak panah yang berwarna hijau. Ayo coba perhatikan kembali. Nah, pada anak panah yang paling bawah, dapat dikatakan bahwa uang Rp5.000 akan sama atau setara dengan 2 lembar uang Rp2.000 dan 2 lembar uang koin Rp500. Seperti ini ya anak-anak, kurang lebih cara mengerjakan soal esai nomor 6-nya ya. Anak-anak sudah ada gambaran ya dengan cara pengerjaannya seperti ini. Oke anak-anak, jangan lupa diperhatikan jumlah nilai uangnya yang Miss berikan di soal ya. Nah anak-anak, Miss punya satu tugas lagi untuk anak-anak. Tugasnya apa sih Miss? Ya, tugasnya adalah anak-anak membuat video tentang kesetaraan nilai mata uang. Video tersebut dapat dikumpulkan kepada Miss Marince untuk kelas 2A dan juga untuk kelas 2B dapat mengumpulkan tugasnya ke Ibu Marcel melalui WhatsApp. Anak-anak tidak perlu terburu-buru ya mengerjakannya video ini, karena anak-anak dapat mengumpulkan video ini ditunggu sampai hari Kamis tanggal 8 Oktober 2020. Bagaimana sih Miss contoh pengerjaan videonya? Nah, anak-anak simak video berikut ya. Anak-anak, untuk tugas yang akan dikumpulkan hari Kamis, Miss Christine akan berikan contoh ya. Di sini Miss punya 1 lembar uang yang bernilai Rp5.000. Kemudian, Miss akan tunjukkan 3 kelompok uang yang nilainya jika dijumlah setara dengan 1 lembar uang Rp5.000. Kelompok yang pertama, uang Rp5.000 tadi dapat setara dengan 1 lembar Rp2.000 ditambah dengan 6 keping uang Rp500. Oke. Kelompok yang berikutnya, uang Rp5.000 akan setara dengan 3 keping uang Rp1.000 ditambah dengan 1 lembar uang Rp2.000. Kemudian, kelompok yang ketiga, uang Rp5.000 akan setara dengan 5 keping Rp1.000. Oke, kemudian jangan lupa ya anak-anak, suaranya harus jelas agar mudah terdengar oleh Ibu Marcel, Miss Marince, dan juga Miss Christine. Terima kasih anak-anak, selamat mengerjakan, Tuhan Yesus memberkati.